sebelum 94, bahwa mitosnya Merapi tidak akan menyakiti saudara tuanya, yaitu ini Gunung Turgo ini ya, rumah yang hancur akibat erupsi Merapi 1994 diterjang awan panas. Selamat pagi kawan. Hari ini tanggal 22 November 2021 ya, adalah hari yang istimewa dalam sejarah erupsi Merapi ya. Nah, posisi saya sekarang berada di Dusun Turgo ya. Ini saya berada di pos pantau. Ini bawahnya pos pantau. Nah, di lantai 3 itu adalah tempat biasa kita merekam guguran-guguran lava pijar Merapi. Lantai 3. Dari sini terlihat kubah lava Merapi secara utuh ya, yang bagian barat daya ini, dan juga luncuran-luncurannya yang menuju ke hulu Kalisat itu. Kalisat, Kali Krasak ya, yang bagian barat itu. Namun pagi ini Merapi cukup berkabut ya, buka tutup ya, dan juga haze-nya cukup tebal. Nah, ini itu belakang saya. Ini adalah visual Merapi pagi ini ya kawan ya. Guguran masih terus terjadi ya, dari tadi meliuk-liuk terus. Namun haze-nya sangat tebal sekali ya dari sini. Kubahnya kita bisa melihat ini menggunduk tinggi ya, menggembung. Dan luncur-luncurannya ini menuju ke arah Kalisat ya, ke barat ini. Nah, di depan kita ini adalah Bukit Turgo ya. Di bawahnya adalah Dusun Turgo. Dan ini adalah jalan yang menuju ke Dusun Turgo ya. Dusun Turgo terus ke Tritis ya, ini. Ke lapangan Tritis. Nah, terjadi guguran. Kita sudah bisa mendengar liukan seismografnya ya kawan. Ini cukup besar juga ini. Nah, ini kalau dari Kaliurang kita tidak bisa melihat secara utuh ya guguran seperti ini ya. Kalau dari pos pantau Turgo ini kita bisa melihat secara utuh gugurannya sampai ke bawah. Saya dengar gemuruhnya ya dari sini. Terdengar cukup jelas gemuruh batu-batu yang saling bertumbukan. Nah, jarak kita dari puncak Merapi ini sekitaran 5 km ya kawan ya. Ada guguran susulan ini ya, cukup besar ini. Haze-nya lumayan tebal sekali, jadi kita cukup kesulitan ini untuk mendapatkan fokus ya kamera saya ini. Nah, ini cukup besar sekali gugurannya. Liukannya. Gemuruhnya kawan. Jadi beberapa waktu yang lalu ya, sekitaran pukul 6:10 ini terjadi dua buah guguran yang saling berurutan ya, saling menyusul ya. Yang pertama dan yang kedua lebih besar lagi. Namun arahnya ini mengarah ke Kalisat ya, mengarah ke bagian barat ini, tidak mengarah ke Kalimboyong. Spesial peringatan 27 tahun erupsi Merapi yang mengarah ke Turgo ini, yang mengarah ke Kalimboyong, saya akan ajak kawan-kawan untuk melihat-lihat kampung Turgo ini. Yuk. Dari pos pantau kita menuju ke arah Dusun Turgo ya. Kalau hari Minggu, Sabtu Minggu ya terutama, Kampung Turgo ini menjadi spot tujuan wisata kawan. Banyak yang naik sepeda ke sini. Dan ada satu lagi tujuan wisata yaitu Bukit Turgo itu ya. Itu ada makamnya Syekh Jumadil Kubro. Kalau malam banyak yang ziarah, terutama ya malam Minggu dan juga malam Selasa Kliwon, malam Jumat Kliwon juga. Nah, ini jembatan Suropangah, Dusun Turgo. Nah, biasanya pada ngetem di sini yang pada nyepeda itu. Di sini atau lanjut lagi naik.
penghasilan utama untuk penduduk Turgo ini dari susu ya. Ini. Nah, ini mobil ini mengambil susu-susu ya. Wah. Nah, ini susu sapi segar ya, yang dikumpulkan oleh warga dan diambil oleh mobil tadi ya, koperasi biasanya. Wah, ini ada tulisannya penampungan susu Kelurahan Tritis. Kita lanjut ke bawah Bukit Turgo itu ya, yang dulu terkena aliran awan panas ya, yang paling parah di sana itu. Burung tengkek itu namanya, atau cok urang, atau bahasa Inggrisnya kingfisher. Nah, kita ke kiri ya, ke makam Jumadil Kubro di bawah Bukit Turgo. Nah, dulu yang paling parah itu area sini kawan. Ini yang paling dekat dengan aliran Sungai Boyong. Dan nanti ini sudah mentok, ini sudah tidak ada jalan lagi ya, nanti balik lagi ke sini. Nah, itu Bukit Turgo. Dan Bukit Turgo ini punya mitos ya. Di sini ada kepercayaan bahwa Turgo itu tidak akan terkena letusan ya. Nah, depan kita sudah terlihat Bukit Turgo ya. Nah, mitosnya atau kepercayaan penduduk sini sebelum 1994 ya, bahwa area ini tidak akan terkena erupsi Merapi ya, karena mereka percaya bahwa Turgo ini adalah saudara tuanya Merapi ya, bibinya Merapi seperti itu ya. Namun mitos dan kepercayaan itu terbantahkan di tahun 1994 ya. Banyak yang tidak mau segera mengungsi saat terjadi rentetan awan panas itu, karena itu kepercayaan. Nah, ini di sebelah kanan kita itu ada rumah. Nah, itu rumah yang sudah tidak ada atapnya lagi ya. Nanti di atas masih ada. Kita parkir dulu di Kopi Merapi. Nah, ini ngopi ning Turgo. Kalau mau naik Bukit Turgo, kita parkir di sini ya kan, dan laporan. Non Bu. Nah kawan, ini saya sampai di Kopi Merapi ya ini. Dan juga ini sebagai pos pendaftaran untuk kawan-kawan yang ingin naik ke Bukit Turgo ini, ya. Ngopi neng Turgo ini dia. Nah, sejarahnya di sini itu dulu adalah rumah ya, yang menyelenggarakan pernikahan itu. Pernikahan pas terjadinya erupsi Merapi 1994 ya. Dan ini sekarang dihuni oleh adiknya Mbak Wanti ini itu. Nah, di sini dulu adalah rumah orang tuanya Mbak Wanti ini itu ya. Dan ini adiknya. Adiknya sekarang yang menempati rumah ini. Sekarang menjadi Kopi Merapi. Jadi kawan-kawan kalau ke Turgo bisa naik sepeda ke sini ya, dari Jogja ke sini atau naik motor ya. Untuk merasakan sejuknya hawa pegunungan ya, bisa ngopi-ngopi di sini. Kalau kawan-kawan ingin naik Turgo capek, bisa ngopi di sini nanti setelah turun. Oke, kita lihat dulu rumah yang tersisa ya. Di bawah Bukit Turgo itu ada satu rumah yang masih tersisa dari hasil erupsi Merapi ya. Ada rumah yang masih tersisa sebagai imbas dari erupsi Merapi 1994. Nah, ini jalan menuju ke makam Syekh Jumadil Kubro ya. Ini parkiran luas ya di sini dan di Kopi Merapi itu. Tapi untuk sekarang memang belum resmi buka ya, belum resmi buka. Cuma sudah ada beberapa orang yang datang untuk ziarah. Nah, ini kawan. Ini adalah salah satu bekas rumah yang hancur akibat
erupsi Merapi 1994 diterjang awan panas. Nih. Tinggal bagian ini aja, bagian bata dan semen ya. Kayu-kayunya sudah pada hilang, udah hangus ya. Ini kusen-kusennya di sini hangus. Dan kita masih bisa melihat ini item-itemnya ini ya. Ini bisa melihat sisa-sisa kalau rumah ini dulu pernah terkena suhu yang cukup tinggi ya. Nah, ini adalah jalan menuju ke Puncak Turgo ya. Nanti kapan-kapan saya ajak kawan-kawan untuk naik ke Puncak Turgo ya, untuk melihat Merapi dari sana ya. Kalau sudah agak kondusif ya, dan tempat ini sudah resmi dibuka. Nah, ini posisinya kita tepat berada di belakang Bukit Turgo ya, dan belakangnya lagi adalah Merapi. Nah, sebelah kanan kita itu sekitar 20-30 meter sudah Kali Boyong itu. Jadi aliran Kali Boyong. Nah, jadi dulu awan panasnya dari Merapi turun ke sini ya, ke sini. Dan ini sangat rentan sekali ya di sini nih ya, di sini. Sangat rentan sekali. Kita di kilometer 5 ini ya, 5 dari puncak Merapi. Sedangkan awan panas tahun 94 itu mencapai 6,5 km ya. Nih. Dan awan panasnya naik ke sini. Ada juga yang melompati Bukit Turgo ini ya, dan turun ya, mengenai para penduduk Turgo pada waktu itu. Nah, erupsi Merapi pada waktu itu ya, tahun 1994 22 November ya, sekitaran pukul 10.15 ya, mulai terjadi erupsi ya, mulai terjadi luncuran awan panas ya. Yang pertama luncurannya 3 km. 3 km itu ada para pekerja yang kerja memperbaiki pipa air di bawah sana itu, dan mereka lari 3 km ya. Mereka sempat memberi peringatan kepada orang yang ada di sini, yang ada di pernikahan ini. Namun ada yang mendengarkan, ada juga yang masih tetap tinggal di sini ya. Karena mereka tadi percaya sebelum 94 bahwa mitosnya Merapi tidak akan menyakiti saudara tuanya, yaitu ini Gunung Turgo ini ya. Nah, sebagian besar dari mereka masih percaya akan hal itu. Nah, beberapa waktu kemudian, saya kurang tahu tepatnya, awan panasnya meluncur sekitar 4 km ya. Dan yang terakhir 6,5 km yang menghanguskan Dusun Turgo ini. Nah, kita sudah ada lagi di rumahnya yang dulu hancur ya, dulu menggelar hajatan pernikahan di sini. Nah, ini kita di rumahnya Mbak Wantini ya. Sekarang yang ditinggali oleh adiknya Mbak Wantini. Nah, ini kita bisa pesan kopi di sini. Dan kalau Sabtu Minggu rame ya Bu ya. Iya. Biasanya ada gorengan dan lain-lain. Nah, ini adiknya Mbak Wantini ya. Dulu posisi di mana Bu? Waktu ada letusan tuh? Di Pakem. Oh, malah di Pakem. Pas hari pernikahan itu? Itu belum pernikahan ya Bu ya? Baru rewang-rewang ya? Oke. Dulu kira-kira usianya berapa Bu? Tahun 94. Apa ya? Belum menikah ya Bu ya dulu? Belum. Nah, ini putranya ini. Ya, saya. Terus ini nggak takut Bu tinggal di sini sekarang? Nggak takut ya? Nggak takut. Karena sudah memang apa ya? Tanah leluhur. Nah, di sini banyak parijoto ya. Ini tanaman parijoto. Ini khas sekali ya, khas sekali pegunungan Merapi ini. Dan buahnya seperti ini ya. Nah, ini kita tanya-tanya, mungkin ada fungsinya. Fungsinya apa Bu? Mungkin Jamu, obat, apa? Obat penyubur kandungan. Obat penyubur kandungan. Yeah. Di napa nih buahipun apa atau daunnya? Baik. Buah. Di apa Bu? Buahnya diminum, dikeringkan atau dimakan gitu aja. Dimakan gitu aja. Bisa. Oke. Jadi untuk penyuburan itu untuk
misalnya ibu-ibu yang belum punya anak seperti Ya. itu ya Bu ya. Nah ini kawan, di Turgo ini yang khas adalah parijoto ini. Nih. Dan ini menurut kepercayaan ya, bisa menjadi penyubur kalau seorang wanita itu belum punya anak ya, sudah bersuami tapi belum punya anak selama beberapa tahun ya. Ya kawan kan bisa cari-cari resepnya di internet ya, soal buah parijoto ini. Oke, kita ngopi dulu. Nah itu Bukit Turgo ya, dan ini rumah-rumahnya. Dulu yang rumah terkena awan panas ini, rumahnya sudah hilang, ini sudah berganti rumah yang baru ini. Yang masih tadi yang sisa-sisa yang sebelah atas ya, atas tadi sama yang bagian bawah itu ada satu. Oke, kopi saya sudah jadi. Oke, pon di kawan. Itu dereng apa? Dereng kuda. Mitos Bukit Turgo sebagai saudara tua Merapi sudah tidak diikuti oleh generasi-generasi yang baru sekarang ini ya, di Kampung Turgo. Jadi kita akan selalu belajar dari kejadian masa lalu ya. Sejarah adalah guru terbaik ya, untuk menjadi lebih baik ke depannya. Oke, jadi saya cukupkan sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Pokoknya selalu doakan agar Merapi aman, terkendali, dan adem ayem, dan selalu memberi rezeki bagi para penduduk yang ada di sekitaran lereng Merapi. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.